Daryl menghentikan laju mobilnya di sebuah taman di kaki bukit. Suasananya begitu asri dan sejuk. Tak banyak orang di sekitar sini. Mungkin karena lokasinya yang jauh dari perkotaan. Barusan, Daryl dan Farah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari vilanya. Pantas saja Daryl merasa aman kalau mengajak Farah pergi. Rupanya perginya ke tempat yang jauh begini, dan di luar hingar-bingar perkotaan. Farah dapat melihat ada sebuah danau kecil yang terletak di tengah taman ini. Udaranya segar kan? Daryl merentangkan kedua tangannya. Matanya terpejam, hidungnya tampak menghirup udara segar di taman itu dengan bebas. Farah meniru gaya yang dilakukan oleh Daryl. Sambil merentangkan tangan dan memejamkan mata, Farah mencoba menghirup udara yang segar itu, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Sungguh nyaman dan tenang rasanya. Iya, aku baru tahu kalau ada tempat begini. Ini pertama kalinya buat aku, ucap Farah. Makanya jangan cuma taunya mall aja. Sekali-kali itu jalan-jalan lihat pemandangan, ke kaki bukit begini, ledek Daryl. Farah memutar bola matanya dengan malas. Ada saja kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Daryl yang membuat Farah keki. Ayo kita ke sana. Daryl merangkul pinggang Farah dan menuntunnya untuk berjalan menyusuri taman. Ada sebuah kursi kayu panjang di bawah pohon pinus besar. Daryl pun mengajak Farah untuk duduk di sana. Dari mana kamu tahu tempat ini? Tanya Farah. Dari Google, celetuk Daryl. Jari-jari Farah telah siap untuk mencubit lengan Daryl. Berondong satu ini memang sangat sering menyeletuk semaunya. Aku serius, protes Farah sambil mencubit. Au, sakit. Daryl meringis sambil mengusap lengannya yang baru saja dicubit oleh Farah. Sudah aku bilang kan, jangan dicubit, tapi cium. Daryl menunjuk pipinya. Yang sekarang aku enggak mau cium, tolak Farah langsung. Aku tanya serius, kamu tahu dari mana tempat ini? Daryl terdiam sejenak. Netranya menatap luruh ke arah danau. Aku sering kemari dengan orang tuaku. Kami memiliki private villa juga di dekat sini. Ada private villa milik keluargamu juga di dekat sini? Daryl mengangguk. Ada, kenapa? Mau cobain di sana juga. Pemuda itu mengedipkan satu matanya, memberi kode dan menjurus ke arah bercinta. Kembali Farah memutar kedua bola matanya. Rasanya pemuda ini tak ada rasa lelah sedikit pun setelah pergulatan hebat mereka semalam. Dan dilanjut dengan mandi bersama tadi pagi. Sekarang malah minta lagi. Aku bercanda. Lagi pula aku mengajakmu ke sini memang untuk berjalan-jalan. Aku lelah dengan pekerjaan kantor dan perlu refresh kembali otakku dengan pemandangan yang indah begini. Lanjut Daryl. Ia lalu menarik pundak Farah, merebahkan kepalanya di pundak Daryl. Dari dulu aku selalu ingin mengajak kekasihku kemari. Tapi ternyata kamulah orang yang beruntung yang bisa aku ajak melihat pemandangan di sini. Bukannya aku juga kekasihmu, kekasih simpananmu tepatnya, koreksi Farah. Mendengar itu, Daryl lantas menarik wajah Farah, mengamit dagu perempuan itu dengan jarinya. Terima kasih sudah mau menjadi simpananku. Aku tidak salah pilih, sesuai dengan ekspektasiku di awal. Ekspektasi? Memang bagaimana? Liar, ganas, dan aku sangat suka, bisik Daryl. Show me again, pinta Daryl. Dalam beberapa detik, bibir Farah telah menempel di bibir Daryl, menunjukkan pada Daryl bagaimana ekspektasi yang Daryl maksud itu. Tak peduli dengan keadaan sekitar, yang memang kebetulan sepi. Sungguh ia menikmati waktu yang sangat berkualitas dengan Daryl dari semalam. Selain mendapat hadiah mobil dan tas juga tentunya. Aku ingin jalan-jalan ke danau. Boleh, tanya Farah saat bibir mereka telah selesai berpakutan. Boleh, Daryl berdiri duluan, lalu menawarkan tangannya agar digenggam oleh Farah. Perempuan itu pun menyambut tangan Daryl, lalu ikut berdiri dan berjalan beriringan.
Biasanya ada perahu kecil untuk berkeliling di sekitar danau. Mudah-mudahan kali ini masih ada, ucap Daryl. Farah jadi semakin bersemangat. Pasti sangat menyenangkan bila berkeliling sekitar danau yang dikelilingi oleh pohon pinus itu. Dan rupanya, mereka beruntung. Ada perahu di pinggir danau, dan perahu itu dijaga oleh seorang laki-laki parubaya. Daryl pun segera mendekat ke laki-laki itu. "Pak, bisa kita sewa perahunya?" tanya Daryl. Laki-laki parubaya itu kemudian menoleh ke Daryl. Terdiam sesaat sambil memicingkan matanya. Seperti berusaha mengingat-ingat sesuatu. "Tuan muda Daryl," gumam laki-laki parubaya itu. Daryl tertegun sesaat, mengernyitkan dahinya, sambil berusaha mengingat juga. Sosok laki-laki parubaya di depannya ini memang tidak asing baginya. "Pak Aryo?" tanya Daryl. "Betul Tuan, senang bisa bertemu dengan Tuan kembali. Sudah lama Tuan tidak kemari," ucap laki-laki parubaya itu. "Kebetulan sekarang saya sudah melanjutkan tugas ayah saya di kantor pusat. Jadi memang saya sekarang lebih sibuk, Pak. Apa Bapak masih bertugas untuk membersihkan villa?" "Masih, Tuan. Saya seminggu sekali pasti ke villa untuk membersihkan tanaman juga kolam renang. Kebetulan kalau untuk membersihkan bagian dalam villa, masih ada istri saya yang membersihkannya," jelas Pak Aryo. "Wah, terima kasih ya Pak," kata Daryl sambil menepuk punggung Pak Aryo dengan pelan. "Apa sekarang Tuan mau ke villa? Biar nanti saya suruh istri saya untuk menyiapkan villanya," tawar Pak Aryo. Sebenarnya saya tidak ada rencana untuk ke villa, Pak. Saya hanya mau berjalan-jalan sekitar sini. Dan kalau boleh, saya mau pakai perahunya untuk mengelilingi danau." Pak Aryo lantas mengangguk dan memberi jalan pada Daryl agar bisa lewat menuju ke perahu. "Silakan sebelah sini, Tuan muda. Tuan bisa dengan bebas memakai perahunya, tidak perlu bayar," ucap Pak Aryo. Memang perahu di sana biasanya dimanfaatkan oleh Pak Aryo untuk disewakan kepada beberapa pengunjung. Biasanya ada saja yang ingin menaiki perahu untuk sekedar berkeliling danau. "Apakah ini tunangan dari Tuan muda? Wah, rupanya kalian sangat serasi," kata Pak Aryo saat melihat Daryl terus berpegangan tangan dengan Farah. Mendengar itu, Farah hanya tersenyum kecut. Ia pikir di sini akan aman karena tempatnya yang sepi dan jauh dari perkotaan. Nyatanya ada orang yang sangat mengenal Daryl, dan bahkan menebak Farah sebagai tunangan Daryl. "Iya, ini tunangan saya, cantik kan Pak?" ujar Daryl sambil melirik jahil ke arah Farah. Mata Farah mendelik mendengar pernyataan dari Daryl. Kenapa ia sangat berani untuk mengatakan itu pada orang yang jelas-jelas ia kenal ini? Bagaimana kalau suatu hari nanti tunangan Daryl yang sebenarnya malah datang ke sini juga? Farah tak dapat berkata-kata sekarang. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberi pelajaran kepada pemuda ini dengan mencubit badannya dengan puas nanti. Kalau bisa sampai merintih dan minta ampun. Farah pun akhirnya dituntun untuk naik ke perahu bersama Daryl. Kali ini Daryl yang memegang kendali sampan. Dengan pelan mereka pun menyusuri danau yang tenang itu berdua. Ditemani suara burung dan juga suara serangga yang khas di dekat danau itu. "Daryl," panggil Farah. Terima kasih," ucap Farah. Untuk segala yang kamu berikan semuanya aku suka. You know how to treat me as well," kata Farah sambil tersenyum ke arah Daryl yang duduk berhadapan dengannya di perahu. "You too, you know how to treat me in bed as well," selorohnya sambil nyengir memamerkan gigi. Daryl memang dibuat menjadi gila dan ketagihan oleh perlakuan liar Farah di ranjang.